agenda berikut TPUA dan juga mungkin elemen-elemen lain yang juga turut memberikan respon-respon positif gitu kan, dan sepakat bahwa kita harus bisa menggeruduk UGM, atau dengan bahasa lain rame-rame kita ke UGM, atau ada yang juga yang bahasa yang agak spiritual, ya kita berhalal bihalal gitu di UGM. Saya kira semuanya itu intinya adalah bagaimana juga kita bisa datang ke UGM bersilaturahim sambil meminta keterbukaan UGM terhadap dugaan orang mengenai dokumen palsunya atau ijazah palsunya Joko Widodo gitu. Saya kira jadi sangat strategis. Tapi di sisi lain juga kita punya agenda yang berikutnya gitu, yaitu kita langsung juga bersilaturahmi gitu, berhalal bihalal gitu, datang rame-rame ke Joko Widodo di Solo gitu, untuk bisa nanti minta selama ini mana ijazah aslinya, langsung saja Pak Jokowi tunjukkan dong kepada kami bantu mensosialisasikan. Terima kasih Kang Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersilaturahim kembali pada saat ini yang mudah-mudahan bisa membangun kekuatan masyarakat, kekuatan umat dalam rangka membela kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Kebetulan bulan Ramadan memang bulannya untuk berbuat jujur ya semaksimal mungkin, karena kita mendapatkan juga predikat yang kurang bagus khususnya di kalangan akademik ya, di MIT, Press Direct melakukan penelitian dan Indonesia ternyata mendapat predikat kedua terburuk dalam kejujuran akademik gitu, tingkat dunia. Dari 172 negara yang diriset itu kita nomor 2 gitu kan, terburuk, juara 2 terburuk dari kejujuran akademik gitu. Yang pertama Kazakhstan, yang ketiga Irak gitu ya, bisa kita bayangkan. Berarti memang ini fenomena yang sebetulnya kita prihatin, dan untuk itulah kita tetap concern pada upaya untuk membangun kebersihan akademik ini gitu, melalui salah satunya adalah membongkar terus gitu kan dugaan ijazah palsu Joko Widodo, karena ini nyambung dengan laporannya OCCRP ya, Organized Crime and Corruption gitu kan, reporting project yang menempatkan juga Jokowi sebagai finalis korup gitu, tingkat dunia. Jadi nyambung sekali ini ya. Yang coba kita padukan, sebenarnya korupsi itu ada 3 jenis gitu ya, documentary corruption, korupsi yang bersifat dokumen-dokumen, kemudian authority ya gitu kan, corruption menyangkut otoritas, kewenangan, dan financially gitu kan, corruption baru keuangan gitu. Jadi nyambung korupsinya itu. Oleh karena itu dimulai dari dokumen gitu korupsi itu. Jadi ini ngait lah antara risetnya MIT tadi Press Direct dengan OCCRP gitu. Di konteksnya ujungnya Jokowi juga gitu. Oleh karena itulah kita menjadi sangat serius untuk ini. Maka kemarin kita ke Bareskrim sudah menyampaikan laporan, TPUA menyampaikan laporan atau tambahan bukti-bukti untuk yang sudah pernah diadukan pada tanggal 9 Desember 2024 gitu kan, yang tahun lalu berarti gitu kan, yang kita tambahkan dengan data-data atau fenomena baru, terutama video-video yang cukup menukik ya, termasuk dari Dr. Rismon Sianipar yang mungkin nanti bisa dikaji lebih lanjut oleh yang lain tentang bagaimana fenomenalnya beliau itu dalam kaitan dengan mendukung apa-apa yang sedang kita lakukan dalam proses membongkar dugaan ijazah palsunya Joko Widodo. Nah, untuk itu maka agenda berikut TPUA dan juga mungkin elemen-elemen lain yang juga turut memberikan respon-respon positif gitu kan, dan sepakat
bahwa kita harus bisa menggeruduk UGM, atau dengan bahasa lain rame-rame kita ke UGM. Atau ada yang juga yang bahasa yang agak spiritual, ya kita berhalal bihalal gitu di UGM. Saya kira semuanya itu intinya adalah bagaimana juga kita bisa datang ke UGM bersilaturahim sambil meminta keterbukaan UGM terhadap dugaan orang mengenai dokumen palsunya atau ijazah palsunya Joko Widodo gitu. Saya kira jadi sangat strategis. Tapi di sisi lain juga kita punya agenda yang berikutnya gitu, yaitu kita langsung juga bersilaturahmi gitu, berhalal bihalal gitu, datang rame-rame ke Joko Widodo di Solo gitu, untuk bisa nanti minta selama ini mana ijazah aslinya, langsung saja Pak Jokowi tunjukkan dong kepada kami bantu mensosialisasikan. Gitulah pokoknya mah, ini lebaran loh, kami datang mau berlebaran, sambil sekaligus juga ingin tahu Pak Jokowi ijazah UGM-nya mana gitu yang asli. Itu saya kira sangat strategis, dan itu kita akan lakukan pada tanggal 15 April jam 13, jam 1 ke Rektorat UGM gitu kan. Nanti tanggal 16-nya besoknya jam 10 kita akan ke Solo, langsung ke rumahnya Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi ini orangnya kan terbuka, menerima tamu-tamu. Saya kira banyak itu berita-beritanya ya, beritanya banyak itu, konten-konten di berbagai video, nerima tamu. Nah kita ingin bertamu, itu TPUA itu ya. Itu kita harapkan ya kita diterima, dan jangan lari ke gorong-gorong dong, gitu ya. Jangan dulu lari ke gorong-gorong, sekarang lari gorong-gorong. Terima dong, ini kan sudah halal bihalal ini mah, gitu ya. Tapi sambil menunjukkan juga ijazah aslinya, gitu. Saya kira itu agenda kita. Nah, TPUA sudah membuat surat. Ya, surat pertama ke Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Ova Emilia, MED, SPOG, PhD, Yogyakarta. Ya, isinya inti lain adalah bahwa, ini saya sebut saja, kami TPUA telah melakukan berbagai upaya hukum untuk mencari kebenaran atas dugaan publik tentang status ijazah mantan Presiden Joko Widodo, khususnya ijazah S1 UGM. Sudah terlalu lama Joko Widodo tidak memiliki itikat baik untuk menunjukkan ijazah asli yang dimilikinya. Penyembunyian informasi pejabat publik ini tentu berdampak buruk bagi upaya pembangunan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkarakter. TPUA berniat bersilaturahmi dengan Ibu Rektor dan jajaran pimpinan UGM dalam rangka mendapat informasi langsung dari kampus yang diakui sebagai alumninya oleh Joko Widodo tersebut. Kami mohon kiranya Ibu Rektor UGM dapat menerima kunjungan atau silaturahmi kami dalam rangka klarifikasi atau memberi informasi dan menunjukkan berbagai dokumen yang berhubungan dengan ijazah dan kelulusan UGM mantan Presiden Joko Widodo tersebut pada hari Selasa 15 April 2025 jam 1 waktu Indonesia bagian Barat. Mengingat pentingnya informasi dan dalam rangka pemenuhan asas keterbukaan publik, maka kami sangat berharap Ibu Rektor dapat menerima dan memberi penjelasan sebagaimana yang dimaksud tersebut. Saya kira ini suratnya untuk Rektor UGM. Yang kedua, juga TPUA sudah mengirim surat langsung ke Pak Joko Widodo, gitu ya, perihal kunjungan silaturahmi. Pertama, kami sampaikan penghargaan atas keterbukaan selama ini dalam menerima kunjungan tamu-tamu yang datang ke rumah Bapak di Surakarta. Selanjutnya, kami TPUA bermaksud berkunjung ke rumah Bapak Insinyur Joko Widodo pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Di samping bersilaturahim atau berhalal bihalal, kiranya Bapak Insinyur Joko Widodo dapat mengklarifikasi keraguan publik atas ijazah UGM milik Bapak dengan menunjukkan ijazah asli UGM tersebut kepada kami. Atas perhatiannya, terima kasih.
Jadi intinya dua hal itu akan kita lakukan. Oh ya, ini surat ke Pak Widodonya ya, surat sudah dikirim. Sudah ya. Kemudian yang kedua adalah ini surat ke UGM-nya, ke Bu Rektor. Sudah. Ini tanda bukti telah terkirimnya. Nah, jadi lengkap lah ya. Ini terbukti. Insya Allah ya, sudah prosedur sudah kita tempuh. Tinggal kita lakukan nanti pada waktunya. Nah, harapannya tentu saja TPUA itu bisa hadir. Kemudian juga kalau tidak salah dari Bandung juga ada kelompok forum alumni perguruan tinggi berijazah asli, for asli se-Bandung Raya juga akan membuat surat hal yang sama dengan kita. Jadi nanti mudah-mudahan hadir juga. Lalu ada elemen-elemen perjuangan lain, ya mungkin petisi 100, Bara Kemang, gitu kan, ARM atau apalagi perjuangan PNKRI, ya. Hah? KNPRI, ya ibu-ibu yang selalu berkumpul di sini juga akan berangkat. Nah, kemudian juga saya sudah dengar nanti di Yogyakarta itu sudah siap menerima, membantu, membersamai Kiai Haji Sukri Fadoli, gitu ya. Kemudian juga Jenderal Tiasno Sudarto, beliau juga siap membersamai dan bahkan akan mengkomunikasikan dengan beberapa guru besar yang ada di UGM. Katanya akan berkoordinasi. Kemudian juga Dr. Zainal Arifin Muhtar. Nah, hanya beliau masih tentatif karena saya ingin lihat dulu jadwal saya. Nah, kalau memang sangat prinsip mungkin nanti diatur kembali. Tapi yang jelas bahwa elemen-elemen perjuangan di Yogyakarta juga mungkin juga mahasiswa-mahasiswa akan ikut gitu dalam kaitan dengan kepentingan publik untuk bisa membongkar kepalsuan kalau memang itu diakui gitu kan, dan memang itu sudah banyak data-data termasuk data-data yang muncul dari Dr. Rismon, kemudian juga dari Guru Gembul ya. Kemudian juga dari banyak media-media lain, tokoh-tokoh lain juga sudah banyak berbicara untuk itu. Jadi itu ke depan. Nah, oleh karenanya simultan saja sekarang mas sebenarnya ini nyangkut itikat baik. Kalau Jokowi punya itikat baik, Jokowi tunjukkan aslinya. Kalau UGM punya itikat baik, UGM membuka dokumen-dokumen secara detail dan mengklarifikasi secara saintifik sebagaimana yang dituntut oleh Dr. Rismon, gitu kan, berbicara soal font face, gitu kan, soal tata tulis, gitu kan, Windows, DOS dan sebagainya. Kemudian juga soal mungkin kebenaran dari skripsinya, gitu kan. Bahkan beliau itu sudah menantang untuk adanya uji karbon dating analyze, gitu kan, menganalisa forensik karbonnya itu tiga katanya minta di sampelnya. 1 soal ijazah, 2 skripsi tapi skripsi dipecah 2. 1 yaitu pengesahannya, gitu kan, yang konon aneh ya, pakai Windows itu padahal belum ada pada waktu itu komputer dengan font Windows seperti itu. Kemudian yang ketiganya adalah kontennya, isi skripsinya, gitu kan, lihat itu sama enggak ininya tahunnya, semuanya menyebut 1985, tapi kalau diuji karbon dia yakin tidak sama, itu berarti palsu. Sampai ke situ tingkatannya. Nah, mudah-mudahan kehadiran kita nanti ke UGM, ke Bu Rektor juga terbuka, silahkan misalnya sampai ke uji seperti itu, kan bagus sekali. Dr. Rismon sampai menawarkan 5 negara kan untuk mengujinya itu, sampai ke tingkat internasional itu. Saya kira ini adalah hal yang penting dan kita akan lakukan itu semaksimal mungkin. Nah, untuk Bareskrim, tentu saja Bareskrim sudah nggak bisa diam saja ini sudah ramai. Makanya betul kemarin kita usulkan panggil, gitu kan, Bu Rektor,
panggil Pak Dekan, panggil Dekan Kehutanan ya, panggil Pratikno, itu yang dulunya rektor, sekarang mungkin masih menjadi wali amanah, gitu ya, wali amanahnya UGM, gitu masih. Oleh karena itu panggil, dan jangan lupa panggil Joko Widodo, karena dia sebenarnya kata kuncinya. Maka Barreskrim diharapkan memanggil Joko Widodo untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai bangsa kita ini bangsa yang carut marut, bangsa yang terus-menerus bermasalah gaduh hanya oleh urusan yang sebenarnya bisa diselesaikan. Gitu. Barreskrim bisa menyelesaikan, UGM bisa menyelesaikan, apalagi Joko Widodonya. Inilah menyangkut itikat baik. Itu kita tantang semua itikat baiknya demi bangsa dan negara Republik Indonesia. Gitu. Jangan sampai kita menjual harga bangsa ini oleh hal-hal yang sebenarnya bisa diklarifikasi dengan baik gitu. Dan soal ijazah ini nanti akan bisa terungkap dengan baik, dan akhirnya tentu saja orang-orang yang jahat, orang-orang yang menipu, orang-orang yang bersama-sama melakukan kejahatan dihukum, karena ini adalah negara hukum. Indonesia negara hukum. Indonesia bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu kekuasaan tidak boleh melindungi para pelanggar hukum, termasuk Joko Widodo dan CSS-nya yang lain. Saya kira ini maksud dari kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan perjuangan kita sebagaimana jaminannya, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa bersungguh-sungguh di jalan kami, maka Allah akan bukakan pintu-pintu kami. Pintu-pintu itu adalah kemudahan. Ujungnya sukses, menang, rakyat menang, masyarakat yang cinta kebenaran dan kejujuran menang, keadilan menang, sementara kezaliman, penipuan, kejahatan dikalahkan. Fungsi dari bulan Ramadan dan kelak bulan Syawal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.